kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan hadirat Allah yang kudus. Mari kita mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita juga mau bersyukur untuk setiap pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan. Terlalu besar dan terlalu mahal darah yang Tuhan curahkan untuk menebus hidup dari dosa dan kecelakaan. Mari jemaat kita mengangkat pujian. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu Tuhan bagi kita. Telah kulihat bukti
Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus untuk menebus kami. Bukti kasih yang luar biasa. Engkau beli kami tunai, Engkau angkat kami jadi anak-Mu, Engkau suci kuduskan kami dengan darah anak domba. Terima kasih. Karenanya kami mau bersyukur, kami mau beribadah, kami mau jumpa Tuhan melalui ibadah. Tuhan, urapilah kami, berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Tuhan Yesus, sadarkan kami bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Tunjukkan hati kami hanya kepada Tuhan. Kami rindukan suasana surga turun, sebab kami berbakti kepadamu, dan di hadirat-Mu ada sukacita, ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kesembuhan. Karenanya Bapa, kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus memuji Tuhan dan kita mau bersyukur untuk setiap berkat Tuhan berkati. Kita akan pujian dan nyanyian kemenangan iman beberapa Tuhan itu berkat. Tuhan
Saya kembali mengajak jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengambil Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pada pasalnya yang ke-12. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang genap dan jemaat akan membaca ayatnya yang ganjil. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban dan korban sendirian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat hati satu pujian dari nyanyian kemenangan iman ke dalam hati Yesus ku masuk-masuk. Tuhan
Engkau baik bagi kami. Dalam kesempatan ibadah raya kami saat ini, diizinkan untuk kami sama-sama ada di hadirat Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kemuliaan-Mu. Tuhan, terlebih kebenaran firman Allah, Engkau memberikan kami waktu. Kami tahu ini bernilai kekal. Oleh karenanya Bapakku yang baik, ketika kami akan menerima kebenaran firman Allah, kiranya setiap hati kami, setiap keberadaan hidup kami itu menjadi tanah yang baik, yang ditanami kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang mencerahkan, memberikan pengertian, pemahaman, kuasa urapan Tuhan. Bahkan setiap kebenaran firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus didapatinya kami melakukan kebenaran firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih baik, tapi kami percaya Hamba-Mu serahkan diri dalam tangan kuasa Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sesungguhnya hati kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita sehat, kita kuat, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya. Kita masih tetap di tema besar kita, yaitu menjadi jemaat yang belajar karakter Kristus. Belajar menjadi jemaat yang memiliki karakter Kristus. Hari ini saya ada di perikop atau di Markus pasalnya yang ke-12. Saya beri tema mengasihi Allah dan sesama manusia. Ya, jadi karakter kasih kita tahu bersama dan sangat-sangat sering sudah dikumandangkan, sudah diperdengarkan. Tapi dalam perikop ini izinkan saya untuk kita boleh sama-sama belajar sesuai konteks yang ada. Baik jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca dari Markus pasalnya yang ke-12 ayat 28 sampai dengan yang ke-34. Di situ kita tahu bersama ada hukum yang terutama. Nah, konteksnya adalah bahwa dalam hal ini Tuhan Yesus menghadapi para orang atau yang selalu menentang Dia. Ya, Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang selalu menentang Dia dalam hal segala, ya, tapi khusus ini dalam hukum yang terutama. Ahli Taurat yang salah itu menaati 613 perintah. Itu di dalam hukum Musa ya, 613. Wah, itu luar biasa. 365 katanya itu hukum yang negatif. Bayangkan setiap hari ada hukum yang negatif. Dan 248 itu adalah hukum yang positif. Nggak balance ya kalau kita melihatnya dari 613 itu. Nah, jadi orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat dan segala-gala yang selalu melihat Yesus, menyerang Yesus, ya, yang mempertanyakan ketuhanan Yesus, ini peristiwanya. Sehingga dalam Markus pasalnya yang ke-12 ini ada 3 golongan yang datang memuji Yesus. Pokoknya mereka mau mencari kesalahan Yesus. Yang pertama ada di ayat 13, pasal 12 ayat 13, di sana adalah orang Farisi dan orang Herodian. Nah, kita tahu bersama orang-orang ini adalah orang-orang hebat. Kemudian di ayatnya yang ke-18 ada orang Saduki. Dan yang kita baca ini di ayat 28 yang tadi dikatakan adalah seorang ahli Taurat. Nah, ketiga ini bersatu datang menghadap Yesus dan menanyakan kebenaran, yaitu mengenai apa? Hukum yang terutama. Ya, hukum yang terutama. Mereka sudah mendengar selama ini pengajaran Yesus bahwa Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus mengajar dengan luar biasa, hikmatnya tiada tertandingi. Itu yang mereka lihat ketika berhadapan dengan Yesus. Tetapi orang Farisi, orang Herodian, orang Saduki dan ahli-ahli Taurat selalu ingin mencari di mana kelemahan Yesus. Karena apa? Satu prinsipnya, mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Ya. Kemudian yang kedua, mereka selalu ingin menjatuhkan Yesus. Nah, ini motivasi-motivasi yang seperti ini yang dihadapi oleh Yesus. Yesus Kristus adalah kebenaran.
Mereka tidak menyadari itu, bahwa siapapun yang menyerang Yesus, siapapun yang mencoba memanipulasi Yesus, karena Yesus adalah kebenaran, pastinya dia akan menang. Amin. Nah, dari peristiwa ini adalah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu ya artinya itu sudah pakar lah, ya, yang menanyakan hukum manakah yang terutama. Lihat jawaban Yesus kalau kita baca dari sebelum dan sesudahnya. Yesus itu selalu menjawab dengan kebenaran, bukan dengan hikmat manusia. Nah, hal ini yang tidak dipelajari mereka sebenarnya, sehingga terus meragukan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kita lihat hukum manakah yang paling utama. Yesus menjawabnya di Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya baca supaya kita masing-masing memperhatikan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kenapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu? Itulah kehikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Tradisi orang Yahudi, ayat 5 itu, kembali Pak ke ayat 5. Ayat 5 itu merupakan Shema, ya, yang setiap ritual ibadah orang Yahudi itu dibacakan. Gereja-gereja tua juga di Indonesia biasanya membacakan itu. Nah, ini Shema. Shema ini adalah firman yang harus dibaca dan didengarkan sungguh-sungguh. Nah, makanya Tuhan Yesus masuk ke situ. Udah? Jadi Tuhan Yesus tidak membuat yang lain-lain. Karena apa? Orang Yahudi, orang Farisi, orang Herodian, orang Saduki, ahli Taurat tahu ini, bahwa ini Shema. Jadi seperti saudara kita, berulang kali saya katakan, dari kecil mereka diajak untuk ngaji, ya. Nah, orang Yahudi ini ngajiin, itulah istilahnya. Ya, jadi setiap momen ibadah ini diperdengarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau orang Katolik dia pakai bahasa Itali, ya. Nah, saya pikir kayaknya pernah deh kalau kayak gereja HKBP, gereja Kristen Jawa, itu biasanya diperdengarkan. Ya, zaman dulu, tapi sekarang mungkin saya nggak tahu. Nah, ini dari sini dasar Yesus menyampaikannya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus nggak menjawab bla bla bla, enggak. Jadi hukum yang terutama adalah ini yang diperdengarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya hari ini kita mau bahas ini dari segi konteks ini. Mungkin jemaat sudah tahu, sering mendengarkannya, tapi izinkan saya mengatakan hari ini bahwa kata kasihilah Tuhan Allah itu adalah menuruti segala perintahnya dengan tekad yang bulat, totalitas kehidupan. Itu sering kita lihat. Yang pertama, poin yang pertama saya mau sampaikan bahwa tadi pertanyaannya hukum manakah yang paling utama. Yesus membagi 10 hukum Taurat itu menjadi 2, betul ya? Ayat 1 sampai 4 itu urusan kita dengan Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 10 urusan kita dengan sesama. Nah, ini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya. Bahkan dilanjut dikatakan di sana, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi Tuhan itu tidak ada batas. Amin. Bisa mengerti maksudnya? Mengasihi Tuhan itu tidak bisa ada ukuran atau tidak bisa ada kita mau mengatakan ini loh batasnya. Tidak. Karena apa? Alkitab sangat jelas mengatakan ada dimulai dari kata 4 kali kata segenap. Kita akan baca sama-sama, masuk Pak ke poinnya, tidak apa-apa. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap hati, poinnya saja. Poin yang kedua, yang pertama. Next.
segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Sadarkah kita jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah ini dari diri kita, tidak? Segenap artinya apa? Itu adalah privasi kita, penyembahan kita, pengagungan kita akan Dia. Amin. Bisa paham sampai di situ? Jadi urusannya diri kita sendiri dengan Tuhan, yaitu ke atas, vertikal. Ya, kita suka mengajar begitu. Salib itu kan vertikal dan horizontal, terbalik. Salib itu harus begini, nggak boleh setengah-setengah. Ya, oke. Jadi yang mau saya maksudkan di sini adalah yang pertama Yesus mengajarkan begini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu mau mengatakan urusan pribadi kita dengan Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan, segenap. Bisa segenap, nggak ada yang boleh mengatakan ini kan nggak bisa, ini kan nggak. Segenap itu artinya sepenuhnya, dan tidak perlu dipamerkan kepada orang lain. Itu yang dimaksud oleh Tuhan, privasi kita. Ini yang dihadapi oleh waktu orang Saduki, orang Herodian, orang Farisi, dan ahli Taurat menanyakan itu kepada Tuhan Yesus. Motivasinya bukan untuk mengetahui, tetapi untuk menjatuhkan Yesus. Ya kan? Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan pribadi kita ini loh segenap. Jadi untuk urusan dengan Tuhan tidak ada tawar-menawar, segenap seluruhnya. Amin. Karena apa? Hal ini akan melahirkan yang namanya iman dan kesetiaan. Gambar ilustrasinya, Pak. Saya buat di situ sebenarnya harus ada yang panjang ini, sebenarnya panjang ini. Ya, sebelum ini ada gambar. Nah, vertikal, ya kan ya? Pernah mungkin tahu kita bersama bahwa untuk membangun ini ke bawah itu harus dalam, betul ya? Untuk menjadi panjang, tadi saya bikin ini panjang, itu ke bawah harus dalam. Nah, jadi urusan pribadi mengenai kasih kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, itu bukti penyembahan secara pribadi kita kepada Tuhan. Tidak perlu dipamer atau tidak perlu yang lain-lain, itu urusan pribadi kita, privasi kita dengan Tuhan. Izinkan saya mau mengatakan hari ini, seberapa jauhkah itu dibuktikan ketika apa? Ketika Yesus menghadapi krisis penekanan dari orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, orang-orang Herodian. Saat krisis itulah Yesus memunculkan kalimat ini. Itulah iman. Orang yang beriman itulah orang yang apa? Memiliki hikmat untuk dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan ketika ada krisis. Saya suka bilang begini, ketika ada krisis itu muncul kreatif. Itu bahasa saya. Betul nggak? Dalam pandemi ini kita krisis waktu awal-awal, apa yang terjadi? Pertama kita ketakutan, keraguan, tetapi dengan suasana semakin kita berdamai, kreatif muncul. Mama-mama jadi guru semua, walaupun nggak dibayar. Betul nggak? Semua ingin jualan, betul nggak? Semua kreatif dibuatnya. Nah, seringkali Tuhan mengizinkan, menurut saya ya, untuk menguji iman seseorang, karena kan untuk urusan dengan Tuhan, urusan vertikal kan tidak dipertontonkan di mana-mana. Tetapi ketika dia bisa menghadapi persoalan, tekanan, itulah orang yang beriman. Benar gak jemaat yang berkata oleh Tuhan? Itu pembuktiannya, tidak ada yang lain. Sekali lagi, anak-anak muda, saya tahu kita di zaman pandemi ini bukan zaman gampang, betul ya? Sosial kita dikurangi, sementara anak-anak itu butuh sosial. Jangankan anak muda, kami ibu-ibu juga pengennya bersosial, toh? Tetapi dengan pandemi ini, sosial dikat. Tapi apakah kita diam saja? Yang diam saja itu rugi. Tetapi yang kreatif itulah orang yang beriman.
Yesus tidak lemah. Lihat karakter Yesus yang kita pelajari kan? Tetapi hikmat itu keluar ketika dia menghadapi krisis. Dan dia pakai kesempatan itu untuk menyatakan kebenaran. Amin. Itu yang kita pelajari selalu dari Yesus. Selalu kebenaran. Jangan diri kita, tetapi dari Yesus sendiri. Dan dia tahu. Nah, mengasihi Tuhan. Nah, lanjut Pak. Jadi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, itu akan melahirkan iman dan kesetiaan. Krisis apa yang kita hadapi? Sekarang udah onsite ibadah, tetapi karena sudah terlena beberapa lama kita online, rasa ke gereja segan. Ada yang seperti itu mengalami? Ada. New normal yang kita hadapi ini tidak ada arah penentuannya. Covid belum berlalu. Saya katakan sekali lagi, Covid belum berlalu. Tetapi Tuhan ajar kita untuk menjaga diri kita masing-masing. Pemerintah sudah melakukan tugasnya. Kembali diri kita menjaga kita masing-masing. Amin. Itu hikmat. Saat krisis diberikan kesetiaan. Bahwa bicara mengenai kesetiaan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mungkin bisa belajar dari senior-senior kita. Ya, kalau bicara mengenai kesetiaan, apa yang terjadi? Tahan banting, rela berkorban, rela menderita, betul tidak? Ya kan ya? Nah, kalau yang muda-muda ini masih lah, belum seberapa lah itu, ya kan ya? Kesetiaan teruji ketika ada masalah, betul? Ya kan? Ini yang Yesus bilang. Nah, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita didapati adalah orang-orang yang setia. Apapun keadaannya. Lihat Yesus, ya kan? Ini tahap dia untuk mengalami nanti kematian. Nanti saya akan jelaskan terus sampai pasal 16. Udah mau menghadapi kematian, masih banyak orang. Harusnya, ya kan harusnya ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, ini kan yang tahu ahli nih, ahli kitab istilahnya kan. Harusnya kan mereka bekerja sama dengan Yesus untuk melayani banyak orang, menyelamatkan banyak orang. Harusnya kan begitu. Tetapi yang dihadapi oleh Yesus apa? Dan Yesus selalu mengatakan hati-hati dengan ragi orang Farisi, karena ragi mereka tidak baik. Nah, jadi motivasi seseorang itu akan dikalahkan ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Vertikal kita dengan Tuhan tidak perlu dipertontonkan. Tetapi ketika mengalami yang namanya tekanan, yang namanya masalah, apakah dia tetap setia dan beriman kepada Yesus Kristus? Tidak perlu kita ribut. Tetapi Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua orang. Imanilah dia, engkau tidak akan pernah tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Krisis yang ada kadang membuat kita akan berpindah. Kalau saya bilang sih berpindah agama, bukan berpindah agama. Kalau menurut saya, kalau dia bisa pindah agama, dia belum bertobat, dia belum kenal Yesus. Setuju nggak? Nggak tahu ya, pendapat masing-masing. Kalau bilang artis ini pindah agama, saya bilang bukan pindah agama. Memang dia belum diselamatkan, ya kan? Tetapi orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak gampang tergoyahkan. Amin. Mau karena harta, mau karena tahta, mau karena apapun, tidak akan gampang. Itulah orang yang memiliki apa? Hubungan yang baik dengan Tuhan dengan segenap. Jadi urusan pribadi kita dengan Tuhan segenap. Bang suami kah yang menarik ke bawah, istri kah yang menarik ke bawah, anak-anak kah yang menarik ke bawah, siapapun yang menarik kau ke bawah untuk tidak mengatakan tidak percaya kepada Yesus, tetapi ambil sikap yang benar. Yakinlah dan percayalah kepada Yesus Kristus, engkau tidak akan pernah sia-sia. Ini yang
iman dan kesetiaan. Cara mengujinya ketika dia menghadapi masalah. Banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, waduh, kita sudah buka onsite, tapi jemaatnya keburu pergi ke gereja lain. Ya tidak masalah kalau itu, ya kan? Itu tergantung bagaimana kita metode dan caranya. Tapi itu bukan urusan gereja mana atau aliran mana. Yang mau disampaikan adalah Yesus Kristusnya yang harus dipercayai sepenuhnya, apapun alasannya. Ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu itu adalah menyembah Allah. Itu kan saya katakan tiang yang ditancap. Kalau tiangnya tidak kuat, fokusnya tidak kuat, fondasinya tidak kuat, kayak itu tadi. Dia berpindah agama, pindah lagi, pindah agama, pindah lagi, ya kan? Atau sebaliknya, kita anak-anak Tuhan. Karena ini dipertontonkan kepada orang banyak dan kepada murid-murid Tuhan Yesus konteks ini. Mungkin kita mengatakan, sudahlah, nanti kan masih ada waktu. Hati-hati, kalau saya sih sangat keras. Ketika kita sudah mengalami Yesus, jangan main-main. Saya suka bilang sama anak kecil di sekolah, saya bilang gini, anak-anak, simbolis itu, ya, simbolis itu yang ditongkrongin adalah anak-anak yang percaya Tuhan. Kalau nggak percaya Tuhan, ngapain ditongkrongin? Orang itu temennya. Itu bahasa saya kalau kepada anak-anak. Mengerti nggak maksud saya? Seringkali kita bilang, aku tidak dihargai, aku tidak diperdulikan. Ya sudahlah, hati-hati. Jangan-jangan belum terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang sudah menerima Yesus, krisis apapun, krisis yang kita hadapi ini krisis yang global kalau menurut saya ya. Tapi puji Tuhan, Indonesia perekonomiannya sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi doa jemaat itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terus kita dukung pemerintahan kita. Gak gampang buat mereka mendirikan dan tetap bertahan di masa ini. Tapi dunia mengakui Indonesia adalah negara yang termasuk berhasil dengan vaksin. Perekonomiannya sedang bertumbuh. Tapi jangan lengah, COVID belum selesai. Kita tetap berdoa. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Amin, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Gak usah eling-eling, gak usah yang aneh-aneh. Urusan pribadi kita dengan Tuhan. Gak perlu dipaksa, gak perlu disuruh-suruh, enggak. Bukan karena marah, ayo ke gereja, gak perlu yang begitu. Tetapi orang yang sudah mengalami Tuhan tanpa disuruh, tanpa dia ngapain, dari dirinya, itu yang disebut dengan segenap. Amin. Segenap. Sudahkah kita di level itu? Ayo kita koreksi masing-masing. Yang kedua, mari kita lagi. Jadi mengasihi Tuhan itu melahirkan iman dan kesetiaan. Yang kedua, dari konteks ini kita belajar kasihilah sesamamu. Mari kita baca ayat 31 dulu. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, yang kedua kita masuk. Hal ini paralel dengan Imamat 19. Mari Pak buka. Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Kita baca bergantian yuk. Imamat 19 ayat 9 sampai 18, saya baca ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di gunung anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya.
Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau tutupi orang tuli dan depan orang buta. Janganlah kau tahu berkesombongan, tetapi kau harus takut kepada Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah kau berpikir melalui penyebaran fitnah di antara orang bangsa-bangsamu. Janganlah kau memakan nyakit sesama manusia. Akulah Tuhan. Ayat 17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah kau menuntut balas, dan janganlah kau berderang terhadap orang bangsa-bangsamu. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Berapa kali mengucapkan ya? Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya menjelaskan. Ada gambar ilustrasi, Pak. Tadi saya gambar ilustrasi mengenai kasih dengan Tuhan itu adalah pancang-pancang itu. Nah, kasihilah sesama manusia, dan ini adalah urusan horizontal. Betul ya? Sebuah jembatan kalau dibangun kan nggak sah kan kalau tidak ada aspalnya, betul nggak? Betul nggak? Jadi kasih dengan Tuhan dan kasih dengan sesama tidak boleh dipisahkan. Amin. Tidak boleh dipisahkan. Nah, izinkan saya mau menyatakan begini. Selain ayat Muhammad, nanti ada di Matius 7. Mengasihi sesama standarnya adalah siapa tadi? Diri sendiri. Izinkan saya mau mengatakan, adakah di sini yang tidak mau dipuji? Enggak ya? Saya walaupun body begini, saya senang kalau dipuji sama suami saya. Ya minimal lah, apalah gitu kan? Senang kan? Senang enggak? Jangan-jangan ini. Senang dipuji? Enggak. Samantha senang dipuji, nah? Wah, nilaimu bagus. Semua kita senang. Senang dihargai? Senang? Senang dihormati? Semua senang. Kalau demikian, kita lakukanlah itu kepada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan mengasihi sesama. Standarnya, ukurannya kita. Bahkan lebih tinggi lagi, karena apa? Realitas dalam perjalanan kehidupan ini ada hukum tak bertuai, kita tahu bersama. Betul nggak? Tetapi seringkali yang kita hadapi ini iman level naik nih, kalau menurut saya ya. Iman yang level naik itu adalah apa? Sekalipun orang itu tidak membalasnya kepada kita, kita tetap harus mengasihi. Seperti Pak Gembala selalu bilang, lakukanlah kepada orang itu seperti yang kau mau Tuhan lakukan kepadamu. Wah, ini level tinggi, ya? Ini level tinggi. Kalau Yesus waktu menjelaskan ini enggak, standarnya mengasihi manusia atau sesama itu adalah siapa? Diri sendiri. Aku nggak mau disakiti, aku nggak mau digosipi, aku nggak mau dicela, aku nggak mau dibully, betul nggak? Betul nggak? Harusnya hal itu tidak kita berikan kepada orang lain. Tetapi kenapa kita didapati orang-orang yang ngebully? Akhirnya waktu saya tonton video dari Romo, orang Katolik, pastornya, dia bilang, orang yang suka melukai orang lain adalah orang yang suka terlukai. Waduh, sebenarnya saya sudah sering dengar itu. Belum selesai dengan dirinya. Waktu saya dengar Romo itu khotbah, itu realitas. Yang kita hadapi kan begitu kan? Dunia ini singgasana simbolis. Tidak ada yang baik, gelap gulita. Tapi ketika kita menjadi ragi, kitalah yang memproklamirkan ini. Amin. Amin. Itu yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Jadi mengasihi sesama nggak usah eling-eling, nggak perlu. Ketika datang waktu ibadah, kita senang nggak disenyumi? Senang.
yang dilakukan untuk mengasihi sesama. Ini jembatannya jadi-jadi. Tadi waktu pancang kayaknya nggak enak melihatnya ya, tapi itu fondasi. Tapi setelah jadi, jalannya dan aspalnya, jembatannya luar biasa. Inilah yang Yesus mau. Itu yang mau diajar oleh Yesus kepada orang Farisi dan orang Saduki. Ya, orang Saduki itu orang yang nggak percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Dia nggak perlu kebangkitan. Itu sama dengan saksi Yehova, betul nggak? Zat. Kalau orang mati ya mati aja. Dia nggak percaya dengan roh bangkit. Ahli Taurat. Kemudian yang kedua mau saya sampaikan jemaat yang berkati oleh Tuhan. Hukum ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan bla bla bla. Ini hukum, bukan himbauan, bukan perintah. Bisa paham? Imamat 6 ayat 5 itu bukan himbauan, bukan anjuran, tapi itu hukum. Nah, kalau orang yang melanggar hukum dia apa ya? Akan mendapat hukuman, harusnya kan? Ini yang mau diajar oleh Yesus kepada yang memojokkan Yesus. Ini hukum, bukan himbauan. Kamu tahukah hukum Musa semua? Kamu tahu imamat kan? Kalau kepada sesama apa? Jangan. Oleh karena itu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Ini konteksnya. Dan inilah proses lahirnya hukum kasih. Ada seorang anak sekolah minggu bilang begini sama gurunya, kakak, Tuhan Yesus waktu datang ke dunia ini pakai bahasa apa? Kita di sekolah teologi nggak diajarin itu begitu, pakai bahasa apa Yesus? Nggak ada kan? Mengerti maksud saya? Anak ini polos loh, ya kan ya? Tapi guru sekolah minggunya bagus. Dia bilang, Dek, maaf kakak juga nggak tahu resminya dia pakai bahasa apa. Minggu depan ya, saya kasih tahu. Tiba saatnya dia tanya lagi, Kak, Yesus datang pakai bahasa apa? Kakak sekolah minggu yang menjawab dengan hikmat, Yesus datang pakai bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Itu maknanya. Itulah yang dijelaskan guru sekolah minggu. Sekali lagi saya ulang, ini hukum, bukan himbauan, bukan perintah. Vertikal urusan pribadi dengan Tuhan segenap itu dibuktikan dengan iman dan kesetiaan. Untuk mengasihi sesama, standarnya adalah diri sendiri. Hal inilah yang melahirkan keadilan. Next Pak. Bisa terima jemaah? Keadilan kan? Kita tahu di dunia ini ada yang adil gak? Enggak. Tetapi jemaat Ebenezer dipercayakan oleh Tuhan, lahirkanlah keadilan dengan mengasihi sesama. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Keadilan. Seringkali kita dari suami nggak adil, dari istri nggak adil, dari anak-anak nggak adil. Anak-anak juga bilang, dari orang tua juga kami nggak adil, dari guru nggak adil, dari perusahaan nggak adil, dari manapun tidak ada keadilan. Tetapi Yesus Kristus adalah keadilan yang sesungguhnya. Belajarlah kepada karakter Kristus. Ketika dia diintimidasi oleh 3 kelompok ini, dia sampaikan kebenaran. Bahwa ketika kita mengasihi sesama, standarnya adalah diri kita sendiri, dan itu akan melahirkan keadilan. Kita semua senang kalau adil diperlakukan, amin? Iya. Kalau kita mau adil diperlakukan, maka berlakulah dengan adil. Matius 7 ayat 12 Pak. Di Injil juga dikatakan. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, tapi saya tadi sudah katakan, ini standarnya.
Tapi kita seringkali diperhadapkan kita sudah baik berbuat kepada dia, belum tentu kita terima baik dari dia. Amin. Amin. Tetapi yakinlah engkau akan menerimanya dari Yesus Kristus melalui siapapun. Bahkan Tuhan bilang apa? Burung gagak pun bisa Tuhan pakai. Amin. Bagian kita adalah kita kerjakan, kita taat, kita kasih sesama standarnya kita. Oleh karena itu, kalau engkau dan saya tidak mau disakiti, tidak mau dicemooh, tidak mau dibully, jangan lakukan. Kalaupun kamu tidak melakukan dan saya tidak melakukan itu, tetapi engkau masih menerimanya, itu artinya diuji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, yang ketiga dari konteks ini saya melihatnya dalam Injil yang lain ini tidak diekspos, ya, tetapi di Markus diekspos, yaitu apa tadi yang ayat 28 ini, seorang ahli Taurat. Biasanya ini kan menjadi apa ya, pro ya si Yesus kan, tetapi di Markus ini dihargai si ahli Taurat ini oleh Yesus Kristus dengan kalimatnya yang ayat 32, Pak. Coba kita lihat ya. Yuk kita lihat sama-sama ayat 32 dikatakan begini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada sebuah korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Poin yang ketiga, saya buat di situ mengetahui versus mengimani. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa semua yang menyerang Yesus, ya dari pasal-pasal sebelumnya, Yesus selalu berakhir bahwa tidak baik dan orang itu pergi, itu biasanya. Tetapi dalam bacaan ini, ahli Taurat ini tidak pergi tetapi dipuji oleh Tuhan Yesus. Bisa paham maksud saya? Jadi dia tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mengimaninya. Nah ini yang ditegaskan oleh Yesus kepadanya. Selama ini Yesus tidak pernah menghargai ahli Taurat. Nah jadi saya buat statement begini atau perkataan begini. Yang mengetahui firman Tuhan itu tidak jauh dari kerajaan Allah. Tetapi yang mengimani dan menghidupi firman itu ialah yang masuk dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, yang hanya sebatas tahu, dia nggak jauh. Ya kan, orang dia belajar. Ya kan, ahli Taurat. Tetapi yang mengimani dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu dengan apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dia yang ada di dalam kerajaan Allah. Ini yang diperjelas oleh Yesus. Setelah itu tidak ada satupun yang berani untuk lagi bertanya kepada Yesus. Selesai dalam konteks ini. Akhirnya yang lain itu mengundurkan diri. Dan yang poin yang mau saya sampaikan itu, biasanya Yesus tidak pernah menghargai ahli Taurat, tetapi dalam pasal ini, dalam konteks ini, Dia menghargai dan menegaskan tidak cukup hanya mengetahui, tetapi mengimani. Amin. Mengimani dan menghidupi, itulah yang dimaksud. Nah, jadi proses kasih atau hukum kasih itu tercipta adalah dari krisis yang dihadapi. Tidak ada ujuk-ujuk. Kasih itu tidak ada ujuk-ujuk ketika. Dan kita sadar bahwa krisis itu adalah kesempatan. Itu yang Yesus katakan. Kesempatanlah untuk apa? Mengeksplor diri kita, apa yang kita miliki sebagai talenta kita perbuat kepada Tuhan dan perbuat kepada sesama. Betul gak? Kesempatan itulah mungkin kita akan belajar lebih baik. Kesempatan itulah iman kita bertumbuh, hidup lebih maju dan kreatif. Itu yang kita pertontonkan. Kita sedang ada di proses hukum kasih. Bukan himbauan, bukan anjuran, tetapi ini adalah hukum yang harus kita kerjakan bersama.
Kiranya kita didapati adalah orang-orang yang memiliki kasih dengan Tuhan dan kasih dengan sesama. Supaya kita didapati adalah orang-orang yang memiliki kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Allah bagi kami. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya, tetapi Roh Allah yang tidak terbatas itu telah menaungi setiap hati kami. Sehingga kami Tuhan didapati orang-orang yang mengasihi Allah dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, dan kami mengasihi sesama, dan kami didapati adalah orang-orang yang adil. Terima kasih Tuhan, remakan firman ini di hati kami, dan kami didapati melakukannya di dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan, kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembali. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini, dan kita akan menjalankan doa jemaat untuk ibadah raya Minggu sesi pertama dimulai pukul 9 sampai 10.30 dilakukan secara tatap muka, dan ibadah raya kedua dimulai pukul 11 sampai 12.30 juga dengan tatap muka. Untuk ibadah raya Minggu secara daring dapat diikuti melalui channel YouTube yang dibagikan di WA. Lalu kemudian untuk ibadah sekolah Minggu masih tetap menggunakan Zoom, dimulai pada pukul 8, lalu ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 17 mulai Zoom juga. Ibadah youth akan dilanjutkan di pukul 7 malam. Ibadah perkauan hari Kamis pukul 17 dilakukan secara tatap muka dan melalui Zoom. Lalu ibadah doa jemaat dilanjutkan pada pukul 18.30 melalui tatap muka dan Zoom juga. Untuk laporan keuangan, total persembahan di tanggal 12 sampai 18 November 2021 sebesar 523.000. Total perpuluhan 2.465.000. Dan untuk informasi Natal, kita akan mengadakan Natal jemaat pada tanggal 12 Desember 2021 secara tatap muka terbatas pada pukul 10 pagi. Natal remaja dan youth dilakukan di hari yang sama pukul 16 secara tatap muka juga. Kapasitas onsite masih dilakukan secara terbatas. Itu saja pengumuman kita, dan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan secara transfer melalui rekening, nggak ada di bawah ini. Bisa dilakukan melalui rekening atau diberikan di belakang yang sudah disediakan. Baik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Saya mengundang kita untuk mengangkat satu pujian nomor dari nyanyian kemenangan iman nomor 96. Ya Tuhan, ya kami memerlukan ini. Tuhan
Jika ada pokok doa khusus yang tidak terlalu pribadi, yang kita bisa doakan sama-sama, bisa disampaikan. Karena firman Tuhan berkata, dua orang sepakat di bumi meminta sesuatu kepada Tuhan, mendengar dan menjawab, kita lebih dari dua sepakat. Ada selain doakan Pak Joshua Suwarno dan dalam proses penyembuhan, ada pergumulan khusus. Baik, kalau tidak ada, semua bersuara dan doa, saya akan memimpin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Seluruh rangkaian ibadah kami, Bapa sudah memimpin. Dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami dan mengingatkan kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Pada saat ini kami mau bersyafaat, membuktikan kasih-Mu kepada kami, kepada sesama. Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan Yesus, mereka milik-Mu, Engkau sudah beli mereka dengan darah-Mu. Karenanya kami percaya tubuh mereka adalah rumah-Mu. Kami berdoa Bapa, demi nama Yesus orang Nazaret itu, biarlah ya Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit, secara khusus Pak Joshua Suwarno, sembuh oleh bilur-bilur Yesus, sehat oleh bilur-bilur Yesus, pulih oleh kuasa nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi orang tua dalam jemaat-Mu, dalam umat-Mu yang sedang ya Tuhan menghadapi pergumulan masalah. Kami percaya Engkaulah solusi yang terbaik bagi mereka. Lawatlah mereka, sapalah mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami juga percaya bahwa kebenaran firman-Mu ya Tuhan, orang tua dalam jemaat ini, Engkau tetap menggendong mereka sampai memutih rambut mereka. Engkau tetap dia. Tuhan Yesus, gendonglah umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah berusia lanjut. Kami mendoakan ya Tuhan Bapak Yusuf Batu, Ibu Juliana. Kami mendoakan ya Tuhan Pak Paulus dan Ibu Deborah. Kami mendoakan ya Tuhan Mbak Tarno, Oma Tutu Adima, Oma Medi. Kami mendoakan Oma Lani. Kami mendoakan ya Tuhan Oma Yansen. Kami berdoa Bapa, demi nama Yesus, mereka ada dalam gendongan Tuhan. Mereka terpelihara sempurna oleh karena pemeliharaan Tuhan. Demi nama Yesus, mereka diproteksi oleh Tuhan, diberi semangat untuk berdoa, mendoakan pelayanan, mendoakan anak-anak, mendoakan menantu cucu-cucu mereka dalam nama Yesus, agar diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang menempuh pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus, kami percaya pasti ada perbedaan antara anak-anak terang dengan yang bukan. Karuniakan anak-anak kami hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, semangat belajar yang tinggi, biar mereka berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang bergumul mencari tempat berkarya, tuntunlah ya Tuhan, arahkanlah oleh Roh-Mu ke tempat berkarya yang terbaik, sesuai dengan potensi karunia bakat yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Melaluinya mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
Kami mendoakan ya Tuhan anak-anak-Mu yang sudah berkarya, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, wirausahawan, wirausahawati, apapun yang dilakukan tangan mereka bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus, Tuhan buat berhasil. Itu perjanjian berkat-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan. Karenanya ya Bapa, turunkanlah tangan-Mu, tangan yang memberkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan pemerintah dan bangsa kami, para pemimpin kami. Bangsa ini milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di Indonesia ini seperti di surga. Doa umat-Mu bukanlah doa yang sia-sia. Engkau pasti mendengar dan menjawab. Karena ya Bapak, kami bawa para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin di yudikatif, pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin-pemimpin parpol, pemimpin-pemimpin non-formal sekalipun. Kami berdoa demi nama Yesus, roh takut akan Tuhan ada atas mereka, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, anak-anak-Mu yang Engkau tempatkan pada posisi-posisi strategis, Tuhan ingatkan mereka bahwa mereka ada di sana untuk menjadi terang dunia, garam dunia, menjadi ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Karenanya Bapa, gembalakanlah kami, tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang, segarkanlah jiwa kami. Saudara yang kekasih, harapkan pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia, tadahkanlah tangan-Mu, dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita pagi hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber mulia. Amin. Saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.